Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167, hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Minggu sore telah mencapai 1.177 orang, sedangkan korban hilang mencapai 148 orang. BNPB mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyatakan jumlah pengungsi pada saat ini mencapai 242.174 jiwa. Kemudian sejumlah daerah terdampak bencana pada saat ini memperpanjang status tanggap darurat. Di Aceh terdapat 10 daerah dengan 8 daerah yang kini melakukan tahapan transisi darurat. Sementara di Sumatera Barat masih ada perpanjangan status tanggap darurat di Kabupaten Agam. Pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi, di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167, hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Pemirsa, di awal tahun 2026, Danantara akan melakukan groundbreaking 5 titik proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 100 triliun rupiah. Dijadwalkan awal Februari 2026, groundbreaking proyek strategis Danantara ini akan diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani bertemu secara khusus dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan khusus tersebut, Rosan dan Presiden membahas percepatan hilirisasi nasional serta penguatan proyek-proyek strategis Danantara. Dalam laporannya, Badan Pengelola Investasi Danantara akan melakukan groundbreaking 5 titik proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar Amerika atau sebesar 100 triliun rupiah pada awal Februari 2026, di mana proyek hilirisasi ini akan dilaksanakan di sejumlah provinsi di Indonesia sebagai fondasi peningkatan nilai tambah industri nasional. Pertemuan khusus tersebut juga membahas pengembangan proyek strategis lainnya, yakni perkembangan proyek waste to energy yang berfokus pada penertiban pengelolaan sampah, di mana pemerintah menaruh perhatian besar pada program ini karena dinilai mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah ekonomi. Dari Jakarta, IDX Channel.
Pemirsa, Indonesia akan mengekspor beras di tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Selain itu, Indonesia memasuki musim panen pada Februari hingga April mendatang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia siap mengekspor beras di tahun ini, di mana dalam catatan Kementerian Pertanian, stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Ditambah lagi pada Februari hingga April mendatang, Indonesia memasuki musim panen sehingga stok beras diprediksi melimpah banyak. Mentan menegaskan musim panen awal tahun menyumbang produksi nasional terbesar dalam sejarah ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ekspor beras, stok cadangan beras Indonesia dinilai perlu melimpah. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026 dari Badan Pangan Nasional, tercatat stok beras untuk awal tahun 2026 sangat tinggi, mencapai 12,52 juta ton. Stok ini sudah termasuk stok cadangan beras pemerintah Perum Bulog sebesar 3,24 juta ton. Stok beras ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Terlebih sumber stok beras sepanjang 2025 tidak ada yang berasal dari luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan Adex. Selanjutnya, pemirsa, Perum Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras pada tahun 2026, di mana penyerapan ini sebagai bagian dari rencana strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam tahun 2026 ini, Perum Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras yang merupakan bagian dari rencana strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan dalam skala besar tersebut diarahkan untuk memaksimalkan hasil panen domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah atau CPP yang memadai. Ya, instruksinya perintahnya hanya untuk meningkatkan swasembada pangan, ya, sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden yang awalnya dari 4 tahun menjadi 3 tahun, 3 tahun menjadi 1 tahun yang ditargetkan bahwa Pak Mentan dan Bulog diperintahkan sebagai obstakernya, penyerapannya. Di sisi lain, selain beras, Bulog juga merencanakan penyerapan jagung sebanyak 1 juta ton guna memperkuat cadangan pangan dan mendukung stabilitas harga pakan ternak di dalam negeri. Untuk menopang peningkatan serapan, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen berupa gedung baru, rice milling unit, serta fasilitas pendukung lain di berbagai sentra produksi padi. Dari Jakarta, Tim Liputan Adex Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Jumlah korban tewas akibat operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mencapai 80 orang sampai dengan hari Minggu kemarin. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berdalih operasi militer di Venezuela merupakan tindakan penegakan hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Nicolas Maduro. Sejumlah media Amerika Serikat pada hari Minggu kemarin waktu setempat melansir jumlah korban tewas akibat operasi militer Amerika Serikat di Venezuela pada Sabtu pekan lalu bertambah menjadi 80 orang. Namun jumlah korban hingga kini masih berpotensi untuk bertambah. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrizo mengatakan bahwa sebagian besar anggota pasukan pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer oleh Amerika Serikat pada pekan lalu. Namun ia tidak merinci jumlah korban dari pihak militer Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores telah mendarat di New York pada Sabtu malam pekan lalu dan kini ditahan di Metropolitan Detention Center. Maduro dan Flores menghadapi dakwaan federal di Amerika Serikat terkait perdagangan narkoba serta dugaan kerjasama dengan kelompok kriminal yang ditetapkan sebagai organisasi teroris. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi Amerika Serikat di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena bukan merupakan invasi atau pendudukan militer. Rubio berdalih serangan tersebut hanya merupakan operasi penegakan hukum untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas sejumlah kasus. Berbagai sumber IDX Channel.